Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Firmansyah, SSN, merupakan salah satu guru seni budaya di SMA Negeri 2 Sengingi, Provinsi Riau, dan juga merupakan mahasiswa PPG tahun 2021 Angkatan 4 Universitas Negeri Manado. Berikut saya akan mempresentasikan hasil pre-teaching saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, anak-anak. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Bapak. Waalaikumsalam, Bapak. Waalaikumsalam. Kok pada lesu? Kok pada lesu nih? Habis belajar apa tadi sebelum Bapak? Matematika, Pak. Matematika, Pak. Oh, matematika. Matematika, Pak. Belum makan, Jangan Pak. lesu. Pagi. Belum makan? Kenapa Didik belum makan? Lupa, Pak, tadi di rumah nggak sarapan. Oh. Dan kalau belajar sini harus semangat ya, jangan lesu-lesu, nggak baik. Ya, apalagi pada masa pandemi ini. Ya, pada masa pandemi ini kita harus menjaga kesehatan, jangan lupa sarapan ya, perhatikan untuk kesehatannya. Ya, Didik. Ya, Pak. Oke, nah sebelum kita mulai pelajaran ini, Bapak mau nanya dulu, yang nggak hadir siapa pada hari ini? Asma, Pak. Asmawati. Asma, Iya, Pak. Bu. Asmawati. Asmawati. Iya. Kenapa Asmaria? Sakit, Pak. Sudah 3 hari dia nggak datang. Kata orang tuanya dia kecelakaan, Pak. Kecelakaan. Kapan itu? 3 hari yang lalu, Pak. Orang tuanya kemarin Udah. datang ke sekolah. Udah dijenguk belum? Belum, Pak. Ya, kayak kalau bisa kita cepat jenguk ya. Kita kasih doa. Semoga teman kita Asma itu cepat sembuh dan cepat bergabung lagi pada kita ya. Ya, Yuk, Pak. untuk kesembuhan Asma. Yuk, mari kita berdoa. Doa mulai. Bismillah. Doa selesai. Oke, biar semangat lagi dan biar berkah pelajaran kita, semangat. Nah, lebih baik kita awali dengan doa ya. Ya, siapa yang mau mimpin doa? Ridwan boleh? Ya, terima kasih Pak Agus. Baiklah teman-teman, sebelum pelajaran di budaya, alangkah baiknya kita berdoa semoga diberikan kemudahan dan kelancaran. Berdoa menurut kepercayaannya agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya. Kemarin kita sudah belajar seni musik ya. Jadi untuk materi musik sudah habis. Nah, Ya, Pak. untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang seni yang selanjutnya itu seni tari. Ya. Ada yang hobi nari di sini? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Oh. Pak. Ya, oh, tari apa Ria? Rentak bulian, Pak. Oh, rentak bulian. Zaidi suka nari nggak? Saya nggak suka nari, Pak, tapi saya suka lihat orang nari, Pak. Oh, kenapa nggak suka nari? Padahal nari itu asik loh Zaidi, bisa menyehatkan Asik. badan kita. Ada satu tarian yang saya suka, Pak. Itu tarian modern yang breakdance, Pak. Itu saya suka. Oh, mantap ya. Ya. Dilanjutkan ya Zaidi ya. Jangan malu nari, walaupun kita laki-laki kita harus bisa nari, ya. Oke, Pak. Oke, anak-anak. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang seni tari, yaitu tujuannya itu untuk menganalisis, ya, menganalisis bentuk tari, jenis tari, serta tema yang terkandung dalam tari tersebut, ya. Nah, pada materi ini kita akan membahas cuma tari tradisi, oke, ya. Nah, untuk lebih jelasnya, Bapak akan menampilkan sebuah video tari, ya. Nah, anak-anak coba perhatikan apa yang terkandung dalam tari tersebut. Bagaimana bentuk geraknya, ya? Bagaimana jenis tarinya seperti apa dan apa temanya. Oke. Nah, mungkin untuk pemutaran video ini coba Didik bisa dibantu Bapak mutar videonya ke depan. Bapak, siapa? Yang ini ya, Pak? Ah, iya.
Karisma perhatikan videonya, Karisma jangan main. Itu ke Denny kenapa itu senyum-senyum? Ada yang salah, ada yang lucu? Tidak Bapak, ini ada yang gatal Bapak kayak kita ya. Ya, perhatikan videonya, serius ya. Ya Bapak. Nah, Pak Didi, mungkin cukup ya videonya. Coba. Yo, Dai. Nah, apa yang dilihat dari video tadi? Apa yang Ananda tahu dari video tadi? Geraknya Pak, Ya, Ria? geraknya tuh kayak seperti burung gitu. Oh, gerak seperti burung. Ya, ada lagi yang lainnya. Jadi tadi nunjuk tangan ya. Iya, iya. Itu saya lihat tadi apa busananya mirip itu ya, Pak. Apa Ya, namanya? Zaidi. Merak ya. Oke, tadi saya lihat videonya, Pak. Itu ada orang nari terus pakai busana hijau-hijau sepertinya kayak merak ya, Pak. Oh, kamera ya. Ya, yuk, ada lagi nggak apa yang dilihat dari video tadi yang baru kita tonton? Ya itu Pak, sama Pak, saya Pak, kayak burung Pak. Kayak burung, Hmm. ya di sayapnya saat dipatah-patahkan gini sayapnya seperti ada burung di sana. Ya, Iya, ya. geraknya, iya. Patah-patah gini Pak, iya. Iya. Ya, gerak. Terus penarinya gimana penarinya? Ada berapa orang itu penarinya? Ada 2, Pak. Iya, Didi nggak nonton ya? Tadi saya Ya. lihat kelihatannya ada berapa? 4, Pak. Ada 2 ya? Kan, 4. Entah. Didi nggak nonton ini, kelihatan nih Didinya nggak nonton ini, nggak serius ini Didi. Iya. Maaf, Pak. Iya, nggak nonton duduk ini. Nakal. Maaf, Pak. Iya. Kita digoda sama anak-anak, Pak. Nggak sempat. Aduh. Ya, nah jadi dalam tari itu kita bisa melihat tuh ada bentuk geraknya. Tadi bentuk gerak udah dikatakan sama Ria kan? Itu kayak burung, kepak-kepak sayap, ya. Nah, terus tadi kata Fitria itu katanya seperti burung terbang-terbang. Nah, itu menceritakan apa sebenarnya di tari itu? Denny bisa menjelaskan tentang apa kelihatan dari tari tersebut? Menceritakan tentang saya kurang tahu Pak cerita ini Pak, baru tonton saya, maaf Bapak. Oh ya, jadi tadi itu menceritakan tentang burung merak. Bagaimana burung merak itu kesehariannya main, cari makan, apa seperti itu. Nah, ya. Jadi pada materi ini kita akan belajar itu bagaimana bentuk gerak, jenis gerak, dan tema tari tersendiri. Nah, untuk lebih jelasnya, ya bisa kita dengarkan dulu ya pemaparan pada video pembelajaran berikut ini. Didi mungkin bisa tolong diputar lagi, Didi. Ya, Pak. Tolong diperhatikan ya, jangan main lagi biar nggak tahu nanti ditanya nggak tahu lagi Denny. Ya, Pak. Makan jangan senyum Denny. Iya Bapak. Yuk, Didi silakan diputar Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini,
kita akan memahami konsep seni tari tradisi. Kompetensi dasarnya, memahami bentuk, jenis, dan nilai estetis dalam ragam gerak dasar tari tradisi. Indikatornya, menganalisis bentuk, jenis, dan nilai estetis iringan tari tradisi. Adapun tujuan pembelajarannya itu, setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui problem based learning, peserta didik dapat menganalisis bentuk, jenis, dan nilai estetis dalam ragam gerak dasar tari tradisi dengan mengembangkan nilai karakter, semangat, berpikir kritis, kreatif, kerjasama, kejujuran, santun, serta ketelitian. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada materinya, yaitu bentuk gerak tari. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa unsur pokok dalam tari itu adalah gerak, yang mana gerak itu terdiri di antaranya itu ada gerak murni dan gerak makna. Gerak murni yaitu gerak yang disusun dengan tujuan untuk mendapatkan bentuk artistik dan tidak mempunyai maksud tertentu. Kemudian gerak maknawi yaitu gerak yang mengandung arti atau maksud tertentu yang mana telah disituasi. Kemudian kita masuk kepada jenis-jenis tari. Pada materi kali ini kita akan membahas jenis tari itu berdasarkan bentuk koreografi, berdasarkan bentuk gerak, dan berdasarkan jumlah penari. Berdasarkan koreografinya, tari terbagi menjadi dua, yaitu tari tradisional dan tari non-tradisional. Tari tradisional merupakan salah satu tarian yang berasal dan terbentuk dari suatu masyarakat di daerah tertentu yang bersifat turun-temurun dan sudah menjadi budaya yang dilestarikan oleh masyarakat setempat. Kemudian, tari non-tradisional merupakan jenis tarian hasil kreasi manusia yang tidak terikat aturan tari daerah atau tari kreasi baru. Sesuatu yang baru ini dapat terkandung dalam tema, gerakan, kostum tari, ataupun tata rias. Kemudian, tari berdasarkan bentuk geraknya terbagi menjadi dua, yaitu tari representasional dan tari non-representasional. Tari representasional adalah tarian yang mengembangkan sesuatu secara jelas atau realistis, seperti tari yang menggambarkan kehidupan dan tingkah laku serta keindahan binatang. Contohnya itu tari merah, yang mana menggambarkan tentang perilaku burung merah. Sedangkan tari non-representasional yaitu tari yang melukiskan sesuatu secara simbolis, biasanya melalui gerak-gerak maknawi. Contohnya adalah tari golek, tari kelana topeng, tari bedaya, tari selipi, dan tari menggawa, dan sebagainya. Sedangkan berdasarkan jumlah penari, tari itu terbagi menjadi tari tunggal, tari berpasangan, tari massal. Tari tunggal yaitu tari yang dilakukan oleh satu orang penari. Sedangkan tari berpasangan, tari yang dilakukan oleh dua orang berpasangan, yaitu tari yang dilakukan oleh dua orang penari laki-laki ataupun perempuan. Nah, kemudian tari kelompok, yaitu tari yang dilakukan oleh beberapa orang. Sedangkan tari massal yaitu tari yang dilakukan oleh banyak penari dengan ragam gerak yang sama. Selanjutnya kita masuk kepada tema tari. Tema adalah penggambaran keseluruhan cerita dari sebuah tari. Tema tari ini dapat kita peroleh dari kejadian sehari-hari, pengalaman hidup, cerita rakyat, mitos, dan cerita kepahlawanan. Adapun tema tari terdiri dari tari dramatik, tari non-dramatik. Tari dramatik itu karya tari yang dalam penyajiannya menggunakan cerita atau dalam tari tersebut ada latar belakang cerita. Sedangkan tari non-dramatik itu karya tari yang dalam penyajiannya tidak menggunakan cerita ataupun tidak merupakan bagian dari suatu cerita, tetapi menggambarkan sesuatu. Kemudian tari erotik. Tari erotik itu tari yang bertema yang menggambarkan percintaan antara pria dan wanita. Dalam tema dapat ditarikan tunggal ataupun pasangan. Contohnya yaitu tari Gatot Kaca Gendrung dan tari Karunsi.
Kemudian yang menggambarkan kegagahan dan keperwiraan. Contohnya itu tari Prawiraguna, tari Bambangan Cangkir. Kemudian ada tari ini tadi, tari yang subjektif, gerak tarian yang menirukan binatang ataupun hewan dan alam. Contohnya ada tari kukila, tari kelinci, dan tari kuku. Video yang Bapak putar tadi ada yang kurang paham? Boleh ditanyakan? Yuk. Izin bertanya Bapak. Ya, silakan Denny. Iya, ada kaitan dengan pembagian gerak tadi Bapak. Saya masih bingung dengan gerak maknawi Bapak. Maksud gerak maknawi itu seperti apa ya Pak ya? Gerak maknawi. Yuk, siapa yang tahu gerak maknawi? Ada yang tahu? Maknawi, makna. Yuk, siapa yang tahu? Makna. Yuk, istilah makna. Ya, Fitria, silakan. Ya. Di-unmute, suaranya Fitria, di-mute. Ya, menurut saya Bapak, gerak maknawi itu yang memiliki arti Pak. Jadi dia dibuat, diciptakan berdasarkan bentuk yang artistik. Seperti itu Bapak. Iya, iya, bagus. Ya, mungkin ada yang lain? Kita bisa garisi makna ya. Makna itu apa? Mempunyai arti. Nah, jadi makna itu sama dengan gerak yang memiliki makna. Makna atau arti. Ada yang bisa mencontohkan? Mungkin Ria bisa mencontohkan? Misalkan kayak tari piring Pak, itu ada gerakan piring. Memang sebenarnya artinya adalah untuk perempuan yang berada di dapur. Jadi memang suku Minang itu kan suka memasak bagi kaum perempuannya di rumah. Jadi maknanya itu membawa piring itu Pak. Sebagai perempuan itu memang sebagai orang yang berada atau masak di dapur gitu Pak ceritanya. Ya, bagus ya. Jadi contohnya seperti tari piring. Itu kan ada simbol, ada makna, dia menyampaikan apa dalam piring itu tadi, ya. Mungkin Bapak kasih contoh lain ya. Contohnya mungkin ketika kita bergerak, mungkin ada gerakan seperti ini, ya, atau seperti ini. Itu memberikan makna sedang ngapain kita? Melihat. Nah, melihat. Jadi ada makna, ada Melihat, maksud Pak. tertentu, ya. Nah, tuh, oke, udah paham kan? Dengan bentuk, jenis, dan tema tari? Paham Atau Bapak. ada masih yang belum paham? Ada yang mau ditanyakan? Ya, nah, kalau tidak, untuk menguji pemahamannya, yuk, silakan buka buku halaman 204, ya. Ya, Pak. Oke, di situ ada tabel ya. Nah, bawa handphone semuanya kan? Bapak udah nyuruh bawa handphone kemarin kan? Bawa? Sudah Pak. Nah, di situ kan sudah ada linknya, udah apa ya? Nah, coba Ananda semuanya analisis berdasarkan tabel yang terdapat dalam buku tersebut. Ya. Itu ada tari Serampang 12 dan ada tari Mangonji, ya. Coba dianalisis berdasarkan bentuk geraknya, jenis tarinya, ya, dan tema tarinya. Oke. Nah, biar lebih mudah kita kerjakan per kelompok. Ya. Ya, Pak. Oke. Yuk, kelompoknya udah dibagi ya. Siap, Pak. Yuk, Bapak kasih waktu 10 menit untuk ngerjakan, cukup? Cukup Pak. Cukup Yuk, Pak. ya, perhatikan ya, buka di handphonenya ya. Oke, 10 menit kerjakan ya. Habis itu langsung dipresentasikan ke depan kelas. Itu yang videonya ada 2 ya, Pak? Ya. 2 ya? Iya, iya. Ya, kalau ada yang kurang paham dengan tugasnya, boleh ditanyakan ya. Ya Pak. Itu Didik ngapain tidur itu? Begadang Didik semalam? Ini lihat HP, Pak. Ngerjakan ini loh, ngerjakan. Oh, kerjakan. Saya sudah, Pak.
Ya. Oke, sudah kelompoknya? Saya udah kirim, Pak. Sudah dikirim, Pak. Yuk. Sudah dikirim ke Pak Agus. Ya. Oke. Belum Pak. Sabar Pak. Dikit lagi, Pak. Sudah, Pak. Nah, Sudah, oke, Pak. kalau sudah, yuk. Siapa yang bisa mempresentasikan yang pertama? Yuk, tadi pertama siapa yang bisa mempresentasikan? Yuk, Zaidi, silakan presentasikan. Baik Pak, saya akan mempresentasikan dari hasil analisis videonya Pak. Saya menganalisis yang tari ini Pak, serampang 12. Ya, Itu tipe geraknya, itu tipe gerak murni Pak. ya. Lalu jenis tarinya itu tari tradisi. Terus bentuk geraknya itu representasional Pak. Ya, terus? Penarinya berpasangan, yang terakhir tema tarinya erotik. Ya. Pak. Itu menurut Zaidi, ada yang bisa menanggapi? Betul nggak yang dianalisis oleh Zaidi? Saya, Pak. Yuk, ya, Didi. Pak, menurut saya itu tari kreasi baru, Pak. Tarik kreasi baru. Kenapa, Iya, Didi? karena unsur pendukungnya sudah modern, Pak. Sudah modern. Ya. Ada yang bisa menanggapi? Sanggah, Betul Bapak. nggak? Ya, Denny? Ya, saya sanggah. Ya. Itu kalau melihat bentuk jenis tarinya itu, serampang 12 itu tari tradisi, Bapak. Karena tarinya Ya. udah lama sekali. Itu di materinya disampaikan udah mulai dari tahun 70-an, Bapak. Ya. Ya gitu ya, Didi ya. Jadi tadi serampang 12 itu termasuk tari tradisi. Nah, soalnya udah perjalanan waktunya udah lama, udah berkembang juga di masyarakatnya. Ya, itu betul. Oke. Nah, yang kedua siapa yang bisa untuk mempresentasikan tari kedua? Saya Pak. Yuk, silakan Fitria. Ya, saya menganalisis tari Mangoji. Ya. Tarinya berjudul Mangoji Pak. Tipe geraknya tergolong pada kedalaman tipe gerak maknawi. Jadi memiliki makna, arti atau simbol Pak. Ya. Lanjutnya jenis tari Mangoji ini tergolong ke dalam tari tradisional. Kemudian dilihat dari bentuk gerak, tari Mangoji merupakan tari yang representasional, Bapak. Ya. Itu Pak, menurut saya Pak. Oke. Ya, gimana yang lain? Ada yang sependapat dengan Fitria atau ada yang beda pendapat? Silakan. Ria? Iya, menurut pendapat kami, karena tari ini merupakan tari daerah setempat, memang dia adalah tari yang tari daerah, tari tradisi gitu, karena dia merupakan tari daerah setempat yang dari Kuantan Singingi, Pak. Jadi benar kata Fitria, kalau ini adalah tari tradisi. Saya sependapat Pak sama Fitria, Pak. Ada yang lain? Yuk. Ada? Zaidi? Atau Chandra? Chandra, ya? Ya, Pak. Ya, ngapain? Lagi ngapain tadi itu? Ya, nggak fokus ya? Maaf, Pak. Oke, nah jadi sini Bapak meluruskan ya. Sebenarnya tari Mangoji itu bukan tari tradisi. Tapi tari kreasi baru. Tadi kan udah dijelaskan sama Denny tadi kan tentang tari serampang 12. Gimana tadi tradisi tadi kata Denny? Sudah lama kan? Ya. Iya. Nah, tadi di tari Mangoji udah kita kelihatan berapa tadi? Tahun berapa tuh? Kan ada tuh tahun baru kan, baru kemarin aja. Jadi walaupun dia tari daerah setempat, tapi kalau masih baru dia dikatakan tari kreasi. Ya, paham? Bapak boleh izin keluar, Pak. Saya mau ke WC dulu, Bapak. Ya, silakan Denny ya. Oke. Iya, Bapak ya. Nah, tuh jadi dapat kita simpulkan pelajaran-pelajaran ini dalam menentukan tari itu kita bisa menilai dari bentuk gerak. Ada gerak maknawi dan ada gerak Murni. Ya. Kalau berdasarkan jenis tarinya kita bisa mengkelompokkan itu berdasarkan
Koreo, Koreografi, berdasarkan jumlah jumlah pemain atau penari, Pak. dan bentuk Gerak. gerak. Nah, ya, itulah pelajaran pada hari ini. Nah, sekarang Bapak sebelum kita tutup, Bapak menanya, gimana sih pelajaran hari ini? Menarik nggak? Atau membosankan? Menarik, Bapak. Menarik, Pak, Menarik. tapi Oh. sayang kita nggak bisa praktek, Pak. Lain waktu, Iya, ya. Pak, praktek nari-nari gini nggak? Gini, Nah, pertemuan besok kita akan menari ya. Fitra harus tuh. Ya. Tadi minta nari, awas besok kalau nggak Ya. mau nari ya, Bapak kurangi Ya, Pak. nilainya. Ya, Pak. Tapi Ya. kalau laki-laki menari kan jelek Pak, kalau laki-laki itu. Siapa bilang nari laki-laki jelek narinya? Yuk. Bapak aja penari udah kemana-mana ini. Tak bisa Ya, nari Pak kalau laki-laki itu Pak. ya. Malu, Harus Pak, bisa, kalau Didi. nari, Pak. Pokoknya harus bisa. Ya, Harus bisa ya Pak. harus Baik. bisa. Bisa. Ya, oke. Kita cukupkan sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang estetika seni tari. Jadi Bapak harap Ananda semuanya bisa mencari dulu informasi tentang apa itu estetika ya untuk pertemuan selanjutnya biar kelas kita ini lebih hidup lagi. Oke? Baik, Oke, Pak. Pak. Ya, Pak. Oh. Ya, Nah, sebelum Bapak tutup lagi Pak ingatkan, meskipun corona ini udah turun, tapi kita harus tetap menjaga ya. Jangan mentah-mentah udah turun, kita nggak memperhatikan protokes. Ya, oke? Dan sampai jumpa Nanda. Yuk, selalu ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Oke, gitu, Pak. Pak. Selesai ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Oke. Secara keseluruhan itu sudah baik, ya. Cuman ada yang mungkin perlu dikoreksi, yaitu pada waktu kita mau mengajak siswa seperti begini. Adik-adik, kita harus memperhatikan. Nah, seperti itu. Jadi harus jelas. Jadi itu rasanya bagi saya pribadi ya, rasanya saya kayak guru SD aja yang harus memberi penekanan seperti itu sehingga menuntut anak untuk mengantar anak bahwa pertanyaan seperti ini. Jadi kita harus mendapatkan pembelajaran senimu Nah, jadi saya kira mungkin karena kebiasaan aja begitu ya, kebiasaan begitu. Tetapi bagus di mana? SD atau SMP atau SMA? SMA, Pak. Nah, SMA. Nah, jadi yang seperti itu mungkin sudah boleh itu karena kebiasaan kita saja. Kebiasaan kita yaitu untuk meminta supaya siswa ini proaktif dengan kita. Kita proaktif dengan kita sehingga kebiasaan seperti itu terbawa terus. Saya kira hanya itu saja, ya. Oke. Ya, Lanjut. terima kasih, Pak.